Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Hang FM yang dimuliakan Allah, berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang diberi judul Kashfu Syubhat, menyingkap syubhat. Yang dimaksud dengan menyingkap syubhat di sini adalah syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang-orang yang menisbatkan diri tentang Islam tentang perkara yang mereka anggap adalah tauhid, tapi sebenarnya itulah syirik, yakni perkara bertawassul kepada orang-orang yang telah meninggal, perkara ketika mereka menganggap bahwasanya wali-wali yang telah meninggal itu dapat mendatangkan manfaat ataupun mudarat, sehingga mereka minta, mereka puja dalam bentuk bertawassul kepada mereka, dalam bentuk berkorban dan beribadah atas nama mereka, meminta kepada mereka. Maka ini adalah merupakan syubhat yang ada di benak sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya ke dalam Islam. Maka kitab kita malam hari ini adalah merupakan bantahan terhadap menyingkap syubhat kebatilan yang dilakukan oleh ahli batil yang menganggap kesyirikan itu adalah merupakan bagian daripada tauhid yang dituntut. Berkata Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ungkapan Bismillahirrahmanirrahim litabarruk, untuk mencari keberkahan. Dan hendaklah setiap perkara kebaikan kita mulaikan dengan ucapan Bismillah. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara yang memiliki kepentingan, segala macam perkara yang dianggap penting, yang dianggap baik, yang tidak dimulaikan padanya bismillah, fahuwa abtar, maka dia terputus, aqta, terpotong dari ganjaran pahalanya. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan pembuka setiap ayat dalam kitabullah, pembuka setiap surat dalam kitabullah ta'ala. Sehingga berselisih para ulama apakah Bismillah merupakan bagian daripada Fatihah atau dia pembuka surat daripada Al-Fatihah. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan kalimat yang dituliskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat-surat beliau kepada raja-raja untuk mendakwahi mereka. Maka kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam sekali, memiliki keberkahan yang banyak sekali. Tidak akan merugi orang-orang yang memulai ucapan dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam semua perkara-perkara kebaikan. Dan mengarang kitab-kitab para ulama pun memulai daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengucapkan i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Di sini beliau katakan dengan kata-kata i'lam, ketahuilah. Ini litashwiq, mengajak manusia untuk tertarik tentang apa yang akan disampaikan. Dimulai dengan kata-kata ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan yakni uslub, metode atau gaya seperti ini dalam kitabnya yang mulia dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah sesungguhnya tiada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, menunjukkan ini perkara yang wajib diketahui, yang harus dipahami. Barang siapa yang tidak memahaminya,
Barang siapa yang tidak mengetahuinya, maka dia akan merugi. I'lam rahimakallah anna tauhid. Kata-kata rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, adalah merupakan doa. Dan selayaknya setiap muslim senantiasa mendoakan saudaranya. Dan barang siapa yang mendoakan saudaranya, maka baginya doa seperti itu pula akan diaminkan malaikat. Kemudian mengatakan malaikat, walaka mithlu dzalik, dan bagimu seperti itu pula. Setiap ucapan doa yang kita doakan, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang beriman, maka malaikat mengaminkan dan mengatakan walaka mithlu dzalik, dan bagimu seperti itu pula. Apalagi seorang yang memiliki posisi sebagai guru, tentulah baik sekali jika dia memulai kata-katanya dalam mengajar murid-muridnya dengan kata-kata waffaqakallah, rahimakallah, arsyadakallah. Semoga Allah memberikan kepadamu taufik, semoga Allah memberikan kepadamu rahmat, dan seterusnya. Anna tauhida huwa ifradullahi subhanahu bil ibadah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya tauhid itu adalah ifradullahi subhanahu bil ibadah. Engkau mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Wa huwa dinur rusulil ladzi arsalahumullahu bihi ila ibadih. Itulah dia agama semua rasul yang Allah utus kepada hamba-hambanya. Maka pada paragraf yang pertama ini, Syekh Muhammad menjelaskan bahwasanya hakikat daripada tauhid, esensi daripada tauhid adalah ifradullahi subhanahu bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini hakikat daripada tauhid yang menjadi misi semua rasul. Bukanlah makna tauhid ketika Anda meyakini bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mengatur alam semesta. Itu bukan bagian daripada tauhid al-matlub yang dituntut. Karena tauhid seperti itu, keyakinan bahwasanya hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur alam semesta, adalah merupakan perkara yang juga diyakini oleh orang-orang musyrikin. Maka di sini adalah merupakan poin pertama beliau menyingkap syubhat. Karena sebagian daripada kaum muslimin menganggap tauhid yang paling tuntut adalah tauhidur rububiyah. Engkau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan, bahwasanya dialah yang mencipta. Dialah yang mengatur alam semesta. Jadi kesyirikan menurut mereka adalah ketika engkau menganggap ada Tuhan lain yang mencipta alam semesta. Maka ini adalah merupakan kesalahan dalam memahami akidah. Bukan ini yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ini yang telah menjadi tuntutan semua rasul alaihim afdhalus salati wat taslim. Maka syubhat yang pertama adalah tauhid yang merupakan esensi dakwah setiap nabi adalah ifradullahi subhanahu bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah, maknanya memberikan segala macam bentuk ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua jenisnya. Ada yang namanya salat, maka untuk Allah dikerjakan. Ada yang namanya doa hanya kepada Allah. Barang siapa yang berdoa minta kepada selain Allah, dan dia berkata, wahai fulan, wahai syekh fulan, wahai wali fulan, aghithna, berikanlah kami bantuan, berikanlah kami pertolongan. Atau berkata, ya Muhammad aghithna, wahai Muhammad, berikanlah kami pertolongan setelah beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah merupakan penyimpangan dalam ibadah, karena doa adalah merupakan ibadah. Bahkan pada zaman Nabi sendiri pun ketika ada orang yang menghina kaum muslimin dari golongan munafikin, maka salah seorang dari sahabat Nabi berkata, ta'ala nastaghitsu bi Rasulillah, mari kita beristighatsah memohon bantuan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya hanyalah seorang itu beristighatsah kepada Allah, bukan kepadaku. Maka doa ibadah, istighatsah ibadah, tawakkal ibadah, kurban itu ibadah, menyembelih ibadah. Hendaklah ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dia esensi hakikat daripada tauhid. Jadi syubhat yang pertama, tauhid bukanlah yang diinginkan oleh dakwah setiap nabi adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, bukan menuntut agar manusia meyakini hanya Allah SWT sebagai pencipta alam semesta.
Bukan ini yang memasukkan seorang ke dalam Islam. Bukanlah tauhid engkau meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu, mengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan rezeki. Bukan itu tauhid. Tapi tauhid adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Engkau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan inilah dia dikatakan oleh Syekh Muhammad dinur rusul, agama setiap nabi yang diutus, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Siapa rasul yang pertama? Fa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Rasul yang pertama adalah Nuh. Nuh adalah rasul yang pertama diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Fa awwaluhum Nuhun alaihi salam arsalahu Allah ila qaumihi. Adalah Nuh yang Allah utus kepada kaumnya, rasul pertama. Lamma ghalau fis salihin. Tatkala mereka berbuat ghulu, kultus, berlebihan terhadap orang-orang salih mereka. Waddan wa suwa'an wa yaghutha wa nasra. Yang bernama Wad, Suwa, Yaghuth dan Nasr. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul yang pertama Allah utus ke bumi ini adalah Nuh alaihissalam untuk perbaiki akidah yang rusak pada zamannya. Tersebutlah orang-orang yang bernama Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr adalah orang-orang salih yang hidup sebelum Nuh alaihissalam diutus. Hidup di tengah kaumnya. Antara Nuh dengan Adam alaihissalam 10 abad. Seluruhnya di atas tauhid. Maka meninggallah orang-orang yang tadi kita sebutkan. Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Maka syaitan membisikkan ke telinga generasi yang ditinggalkan. Alangkah baiknya kalau kalian senantiasa mengenang mereka agar kalian semangat beribadah. Buatlah patung-patung mereka. Tiap kali kalian melihat patung mereka, kalian akan semangat dalam beribadah. Kalian akan mengenang kembali jasa-jasa mereka terhadap kalian. Maka mereka mulai membuat patung. Mereka berkumpul setahun sekali di sana. Selalu mereka kenang. Kalau mereka kenang, mereka kembali giat dalam beribadah. Lambat laun datang generasi kedua, ketiga dan seterusnya. Ketika ilmu telah hilang, maka patung-patung ini dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-Tuhan yang dipuja, yang diminta, yang diharap. Dengan bentuk keyakinan bahwa Tuhan-Tuhan ini adalah merupakan memberi syafaat mereka kepada Allah, yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan kaum Nuh tidak pernah meyakini patung-patung ini adalah pencipta. Mereka tahu hanya Allah yang mencipta. Mereka tidak pernah meyakini patung-patung ini adalah pengatur alam semesta. Tapi syubhat mereka menganggap Allah tidak akan menerima amal ibadah mereka kecuali melalui orang-orang salih yang mereka puja, yang mereka minta, yang mereka harapkan syafaatnya. Karena itulah terjadi kesyirikan. Maka Allah utus Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya. Maka Nuh mendakwahi kaumnya selama 950 tahun. Kemudian qadarullah tidaklah beriman kecuali sedikit daripada kaumnya. Kemudian Allah binasakan mereka dengan taufan. Binasalah kaum Nuh alaihissalam, tinggallah orang-orang atas bahtera dan mereka beranak pinak. Kembali timbul kesyirikan, dikirim lagi Nabi, sampai akhirnya turun-temurun, zaman ke zaman, setiap ada kesyirikan diutus Nabi, kemudian Allah binasakan satu kaum tersebut, yang bersisa orang-orang yang berbuat yakni tauhid, sampai datangnya bangsa Arab. Maka yang pertama kali memasukkan agama kesyirikan ke dalam bangsa Arab adalah seseorang yang memiliki kekuasaan di Hijaz, di Arabia, di Arab, di Jazirah, yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia memiliki kekuasaan, kemudian dia adalah orang yang dikenal dengan taat beribadah. Ketika dia berangkat ke negeri Syam, dia melihat orang-orang menyembah di sana patung-patung. Dia katakan alangkah baiknya agama mereka. Maka dia bawa 3 patung besar, Manat, Hubal dan Lat. Dia bawa ke Jazirah Arabia. Kemudian dia katakan, inilah Tuhan-Tuhan kita dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepada kita syafaat. Akan mengabulkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah penyembahan kepada 3 patung ini. Kemudian syaitan menyingkap kembali patung-patung Suwad, Yaghuth, Ya'uq, Nasr yang telah tenggelam dalam pasir ketika tufan zaman Nabi Nuh. Diberitahukan syaitan di mana tempat-tempatnya, sehingga mereka kembali menemukan patung-patung Wad, Suwa, Yaghuth, Nasr
maka tersebarlah saat itu kesyirikan di Jazirah Arabia. Sehingga Makkah Mukarramah di sisi Ka'bah terdapat 360 patung. Bahkan berbagai macam ragam besar bentuknya, yang besar, yang kecil, dan seterusnya. Maka tersebarlah kesyirikan. Kemudian diutus Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala, wa akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir dari perjalanan semua rasul adalah Allah tutup risalah dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kassara suwara haula'is salihin, maka dia pula yang telah menghancurkan patung-patung orang saleh tersebut. Ketika Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun di Makkah dengan segala macam duka nestapa, pembantaian, teror, sebagian terbunuh, maka Allah perintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Kemudian kuatlah Islam, kuatlah kaum muslimin, sehingga pada tahun 8 Hijriah mereka menaklukkan kota Makkah. Ketika itu Rasulullah masuk Ka'bah, beliau hancurkan semua patung dengan tongkatnya, dia tunjuk, maka jatuhlah setiap patung. Dia katakan, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan, telah datang yang hak, telah sirna kebatilan, sesungguhnya kebatilan pasti akan sirna. Para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari demi hari ketika Makkah ditaklukkan, Rasulullah memerintahkan semua panglima-panglimanya untuk menghancurkan setiap patung yang ada di Jazirah Arabia. Dan antaranya Ali radhiyallahu ta'ala yaitu Rasulullah SAW untuk menghancurkan patung-patung yang ada yang tersisa. Berkata Ali kepada salah seorang panglimanya, maukah engkau kuutus dengan misi yang Rasulullah mengutusku dengannya, yakni jangan sampai kau tinggalkan ada kuburan yang dibuat megah kecuali kau hancurkan, dan jangan sampai ada patung yang berdiri tegak kecuali yang kau hancurkan, samakan dengan tanah. Dil Khulasah itu satu patung yang disembah oleh kaum musyrikin. Dalam beberapa hari Rasulullah SAW tidak tidur nyenyak. Dia katakan kepada para sahabat, siapa yang bisa membuat aku dapat istirahat dari pemikiranku? Siapa yang bisa menghancurkan Dil Khulasah? Ketika itu sebagian sahabat pergi, Khalid bin Walid menghancurkan patung Dil Khulasah yang disembah oleh kaum musyrikin. Menunjukkan kepada kita betapa pedulinya Rasulullah SAW terhadap perkara tauhid. Hidup beliau tidak merasa tentram selama ada kesyirikan. Tidur beliau tidak pernah nyenyak selama ada patung-patung yang disembah dari Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan. Maka selayaknya setiap orang yang memiliki ghirah dalam agama, memiliki fitrah yang lurus, jangan pernah merasa tentram jika di sekitarnya terjadi kesyirikan, penyembahan kepada kubur, keyakinan kepada dukun, bergantung kepada jimat, dan seterusnya. Kalaulah dia tentram hatinya, tidak bergeming sedikit, tidak ada pengingkaran dalam hatinya, apalagi sampai pada tingkat pengingkaran dengan perbuatan perkataan, kalau tidak semuanya, maka dia bukan orang mukmin. Karena ciri-ciri orang mukmin adalah orang tidak pernah merasa tenang jika ada kesyirikan. Setiap dakwah yang tidak peduli dengan tauhid itu bukan dakwahnya para nabi. Itu dakwah yang akan membinasakan, dakwah yang sia-sia. Wa akhirur rusul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhir rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa kassara suwara haula'is salihin. Dia yang telah menghancurkan patung-patung orang saleh tersebut. Yakni yang dimaksud adalah patung-patung Wat, Suwa, Yaghuth, Nasr. Arsalahu Allah ila unasin yata'abbadun wa yahujjun wa yatasaddaqun wa yadhkuruna Allah katsira. Allah utus Muhammad di tengah-tengah manusia yang mereka beribadah, mereka haji, mereka bersedekah, mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini perkara yang tidak diketahui sebagian kaum muslimin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada satu umat yang mereka juga beribadah. Mereka beribadah, mereka berhaji, mereka berzikir, mereka salat dan seterusnya. Mereka tawaf. Itu satu hal yang mungkin sebagian kaum muslimin tidak mengetahuinya. Mungkin sebagian kaum muslimin menganggap yang namanya orang-orang jahiliyah, yakni mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian mereka tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Salah. Mereka meyakini Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Tapi mereka
menjadikan Tuhan-Tuhan lain yang mereka harap, yang mereka puja, yang mereka minta dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka beribadah. Mereka haji, mereka salat, mereka zakat, mereka berzikir. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat wasa'id. Sayangnya, sebagian mereka menjadikan sebagian daripada makhluk wasa'id sebagai perantara baina wa baina Allah. Yaquluna nuridu minhum at-taqarruba ila Allah wa nuridu syafa'atahum indah. Sayangnya, kaum tersebut menganggap bahwasanya mereka tidak akan dapat diterima ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau mereka beribadah melalui perantara orang-orang saleh tersebut yang telah dibentuk dalam bentuk patung-patung, yang disimbolkan dalam bentuk patung-patung. Sebagian dalam bentuk wali-wali yang telah terkubur, meninggal, sebagian dalam bentuk malaikat. Maka berkata Syekh Muhammad, mithlul malaika wa Isa wa Maryam wa Isa bin Maryam wa unasin ghairuhum. Mithlul malaikati wa Isa wa Maryam wa unasin ghairihim minas salihin. Seperti penyembahan kepada malaikat-malaikat sebagaimana ada pada sebagian bangsa Arab, penyembahan kepada Isa, penyembahan kepada ibunya Maryam, dan kepada orang-orang lain selain mereka dari orang-orang saleh, penyembahan kepada Lat, orang saleh yang senantiasa berbuat kebaikan kepada jemaah haji, senantiasa dia menumbuk as-sawiq, dijadikan minuman, dia berikan kepada orang-orang yang datang dalam berhaji. Makanya kata-kata latta dari kata-kata Lat, dari kata-kata latta yaluttu, yakni yang menggiring sawiq. Kemudian diberikan jamuan kepada orang-orang yang datang haji. Kemudian dia meninggal, dibuatlah patungnya sebagai bentuk penghormatan. Kemudian disembah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum din abihim Ibrahim alaihi salam. Maka Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui bagi mereka agama nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalam. Karena semua orang Arab menganggap agama yang mereka berbuat adalah agama Ibrahim. Mereka senantiasa menganggap mereka di atas agama Ibrahim, agama Ismail. Padahal alangkah jauhnya panggang daripada api. Alangkah jauhnya antara agama Ibrahim yang hanif dengan agama kesyirikan. Maka kita kenal sebagian daripada bangsa Arab ada yang hidup di atas fitrah, seperti Zaid bin Khattab dan lain-lainnya. Ketika masa jahiliyah, dia mencari agama tauhid, tapi dia tidak dapat. Dia berkumpul dengan dua orang temannya. Dia katakan, bukan ini agama yang merupakan agama Ibrahim, yang telah mereka campur adukan antara kesyirikan dengan tauhid. Jadi intinya orang-orang Arab menganggap mereka beragama Ibrahim alaihissalam. Maka datanglah Rasulullah menjelaskan kepada mereka bagaimana agama Ibrahim alaihissalam sebenarnya, yakni adalah agama yang lurus, agama yang hanya memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarruba wal-i'tiqada mahdhu haqqillah la yasluhu minhu syai'un li ghairillah. Maka datanglah Rasulullah memberitahukan kepada manusia tersebut, orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, bahwasanya ibadah bertaqarrub adalah merupakan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Aqidah adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib diberikan baginya, yang tidak layak jika diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Peribadatan, taqarrub hanya milik Allah, enggak dapat diberikan kepada selain Allah. La li malakin muqarrabin wa la li nabiyyin mursal. Tidak layak diberikan kepada malaikat sekalipun, sebagaimana tradisi sebagian bangsa Arab yang mengatakan malaikat-malaikat adalah merupakan anak-anak Tuhan yang mereka sembah, yang mereka puja, yang mereka buat patung-patungnya, altar-altar yang besar. Tidak pula bagi seorang nabi pun yang diutus Allah SWT tidak dapat diberikan kepada mereka ibadah. Orang yang mengatakan ya Muhammad aghithni salah alamat.
Bantulah aku, wahai Muhammad. Dia salah alamat. Tidak akan sampai seorang yang menulis surat salah alamat. Tidak akan sampai. Tidak akan diterima ibadah yang salah alamat. Yang memuja kepada orang-orang yang telah meninggal, yang telah terkubur, yang mereka anggap sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah dan salah alamat. Ibadah mereka tidak diterima, bahkan mereka dianggap keluar daripada Islam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelaslah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada suatu kaum yang mereka beribadah, tetapi mereka campur adukan ibadah mereka dengan kesyirikan. Mereka puja Allah, mereka puja juga selain Allah, berupa malaikat, nabi-nabi yang telah meninggal, wali-wali mereka, dan seterusnya. Ada yang menyembah batu, menyembah matahari, menyembah bulan. Wa illa fahaula'il musyrikuna yashhaduna anna Allah huwal khaliq wahda. Dan sebenarnya orang-orang musyrikun mengakui bahwa Allah pencipta semata. Hanya dialah yang menciptakan alam semesta. La syarika, tidak ada sekutu dalam menciptakan alam semesta ini. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan alam semesta. Itu diyakini dengan sebenar-benarnya oleh orang-orang musyrikin. Jadi tidak layak jika Anda mengatakan tauhid adalah ketika engkau menganggap hanya Allah yang mencipta. Itu adalah tauhidnya orang-orang musyrik. Kesyirikan adalah ketika engkau meyakini adanya Tuhan yang mencipta selain Allah. Itu adalah merupakan keyakinan orang-orang musyrik. Wa annahu la yarzuq illahu, karena orang-orang musyrik pun meyakini hanya Allah yang memberi rezeki, bukan patung, bukan berhala, bukan nabi, bukan kuburan. Sebagai perantara saja Allah yang memberikan rezeki. Wala yuhyi wala yumitu illahu, orang-orang musyrikin sangat paham sekali tidak ada yang menghidupkan, yang mematikan kecuali Allah semata. Wala yudabbirul amra illahu, tidak ada yang mengatur seluruh urusan kecuali Allah saja. Mereka sangat paham perkara tersebut. Wa anna jami'as samawati wa man fihinna wal aradina sab'a wa man fihinna kulluhum abiduhu wa tahta tasarrufi wa qahri. Mereka sangat paham dan mereka sangat yakin sekali bahwasanya seluruh langit dengan 7 lapisnya, bumi dengan 7 lapisnya, dan semua makhluk yang terdapat di antara keduanya adalah merupakan hamba-hamba Allah. Semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur mereka, Allah yang mengendalikan mereka. Mereka makhluk yang dhaif, yang lemah, yang tidak dapat dipuja, yang tidak dapat diminta. Orang-orang yang telah meninggal, jangankan untuk memberikan kepada orang-orang yang hidup bantuan, beramal, bekerja untuk orang-orang hidup, untuk diri mereka sendiri pun telah terputus semua amalan. Dalam Sahih Muslim Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluh." Kalau anak Adam telah meninggal, terputuslah seluruh amalannya. Kecuali 3 perkara. Yang sebenarnya adalah merupakan amalan yang dikerjakan ketika hidup tetapi tetap mengalir pahalanya. Ilmu bermanfaat, doa anak saleh, dan harta yang dijadikan sebagai sedekah jariyah. Terputus. Itu akan terus mengalir karena mereka telah melakukannya di kala mereka hidup, dan setelah mereka meninggal terus menerus ilmu tersebut diamalkan, harta tersebut yang diinfakkan sebagai wakaf dijadikan sebagai sarana bagi kaum muslimin untuk ibadah dan seterusnya. Anak saleh yang terus-menerus mendoakan orang tuanya, tentu ini mengalir pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal. Adapun selain ketiga ini semuanya terputus. Maka tidak layak orang-orang yang telah meninggal diminta, dipuja, diharapkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mereka mampu beramal, mereka akan banyak beramal untuk diri mereka sendiri, agar semakin tinggi derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya mereka tidak mendengar. Mereka tidak bisa menjawab. Kalaupun mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan. Sebagian syubhat yang mereka sebarkan bahwasanya nabi-nabi itu hidup di alam barzakh. Kita katakan ya, syuhada pun hidup di alam barzakh. Tapi kehidupan alam barzakh tidak sama dengan kehidupan alam dunia. Maka tidak ada maknanya Anda datang memanggil-manggil dia di atas kuburnya, wahai Syekh fulan, wahai Syekh fulan. Dia dalam alam barzakh. Kalau dia orang saleh dalam kenikmatan di alam barzakh, ketika orang dalam kenikmatan dia akan lupa dengan segalanya.
Dia tidak mendengar seruan Anda. Kalau ada seorang yang taleh, seorang yang ahli maksiat, fujur, munafik, kafir, dia disiksa dalam alam barzakh dan tidak akan pernah dia sekalipun mendengar ucapan-ucapan Anda. Kecuali salam yang diucapkan oleh orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang meninggal, Allah sampaikan kepada mereka. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syubhat mereka bahwa mayat itu mendengar adalah sabda Rasulullah, sesungguhnya mayat benar-benar mendengar telapak sandal mereka ketika mereka melangkah, baru langkah. Ini adalah merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dalam perkara tertentu. Bukan selama-lamanya orang yang telah meninggal itu mendengar. Kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum, tidak akan dapat mengabulkan permintaan kalian. Allahu Akbar. Ada yang datang minta kekayaan. Ketika kita hidup pun meminta kepada orang yang masih hidup, wahai Syekh Fulan, berikan kepada kekayaan, bukan hak dia. Yang berikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Wahai Syekh Fulan, jauhkan aku daripada mara bahaya. Itu bukan hak dia. Apalagi setelah dia meninggal. Berkata Syekh Muhammad, فَإِذَا أَرَدْتَ الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَشْهَدُونَ بِهَذَا فَاقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى. Kalau engkau ingin dalil bahwasanya orang-orang yang diperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka meyakini tauhid rububiyah, hanya Allah yang mencipta, mengatur alam semesta dan seterusnya, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Yunus ayat 31, dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Allah mengatakan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi?" Katakan Muhammad, siapakah yang telah memberikan kepada kalian rezeki dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar? Siapa yang memberikan kepada kalian pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti? Siapa yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy? Yang mengeluarkan yang mati daripada yang hidup? Wa man yudabbirul amra? Siapa pula yang mengatur seluruh perkara dan urusan? Fasayaqulun Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun? Katakan, mengapa kalian tidak takwa dan takut kepadanya? Dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89, Qul, katakan Muhammad, limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun? Milik siapakah bumi ini dan semua yang terdapat dalamnya, andai kata kalian mengetahui? Sayaqulun, mereka yakni orang-orang musyrik akan mengatakan lillah, milik Allah. Qul afala tadhakkarun? Katakan Muhammad, kenapa kalian tidak mau berpikir mengingatnya? Qul man rabbus samawati was sab'i wa rabbul arsyil azim? Tanyakan Muhammad, siapakah Tuhan pemilik 7 lapis langit? Tuhan pemilik arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan milik Allah. Qul afala tattaqun? Katakan Muhammad, kenapa kalian tidak takut kepadanya? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih? Katakan Muhammad, siapakah memiliki segala kerajaan? Dialah yang dapat melindungi dan tidak dapat seorang melindungi daripadanya. In kuntum ta'lamun? Jikalah kalian mengerti, sayaquluna lillah. Mereka akan berkata, milik Allah Subhanahu wa taala. Qul fa anna tusharun? Katakan, bagaimana akan tersihir daripada kebenaran kepada kebatilan? Dan masih banyak lagi ayat lainnya. Fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza wa lam yudkhilhum fi at-tauhid alladhi da'ahum ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'arafta anna at-tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhid al-ibadah alladhi yusammihi al-musyrikuuna fi zaman al-i'tiqad kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa nahara. Jika engkau telah mengerti, telah yakin, terbukti bagimu bahwasanya mereka orang-orang musyrikin mengakui semua ini. Mengakui hanya Allah yang mencipta, mengatur dan seterusnya, menghidupkan, matikan, tapi hal ini tidak masukkan mereka dalam tauhid yang didakwahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau mengetahui bahwa tauhid yang mereka ingkari adalah tauhidul ibadah yang ditentang oleh orang-orang musyrikin ketika Nabi mengatakan berikan ibadah hanya untuk Allah SWT. Itu yang mereka tentang. Jangan beribadah kepada selain Allah, itu yang mereka tentang.
Mereka katakan bagaimana Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu. Mereka tahu hanya satu Tuhan yang mencipta alam semesta, tapi Tuhan yang banyak ini sebagai perantara kepada Tuhan yang satu. Jadi yang mereka pahami tauhid adalah yang dikenal oleh orang-orang musyrik pada zaman kami ini, kata beliau, sekitar 100 tahun yang silam, al-i'tiqad, i'tiqad. Akidah yang mereka pahami adalah pengakuan bahwasanya Allah SWT hanya Tuhan pencipta alam semesta. Ini yang mereka yakini. Ini tauhid mereka. Kama kanu yad'un Allah subhanahu lailan wa nahara. Sebagaimana mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Thumma minhum madidul malaikat. Tapi sebagian antara mereka juga berdoa meminta kepada malaikat. Li ajli salahihim wa qurbihim min Allah. Karena malaikat adalah makhluk yang salih yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Liyashfa'ulah, agar malaikat memintakan doa, memintakan syafaat bagi orang-orang yang mujanya ini. Au yad'u rajulan salihah, tapi di antara mereka ada juga orang-orang yang selain berdoa kepada Allah, berdoa kepada orang yang saleh. Mithla Lat, sebagaimana mereka berdoa kepada Lat, patung Lata yang merupakan patung orang saleh. Yang tadi kita jelaskan, dia berkhidmat untuk jemaah haji ketika dia meninggal, dibuatkan patungnya, kemudian disembah. Au nabiyan mithla Isa, atau ada di antara mereka yang juga menyembah Nabi, sebagaimana mereka menyembah Isa pada zaman Rasulullah, orang-orang Nasrani, Bani Najran, yang menyembah Isa bin Maryam, orang-orang Romawi, ahlu kitab. Mereka menyembah Allah, tapi juga mereka menyembah Isa, wal'iyadzubillah. Wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha asy-syirka, dan engkau mengetahui bahwa Rasulullah memerangi seluruhnya mereka dan kesyirikan yang mereka perbuat ini. Wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdah, dan engkau mengetahui bahwa doa yang engkau mengetahui bahwa Rasulullah menyerukan kepada mereka agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sebagaimana Allah sebutkan, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di samping Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, lahu da'watul haq, hanya miliknya seruan doa. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Dan adapun orang-orang yang meminta kepada selain Allah, maka sungguhnya mereka tidak akan dapat mengabulkan sedikit juga pun apa yang diminta. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a kulluhu lillah. Dan engkau telah meyakini bahwa Rasulullah SAW memerangi mereka semua agar segala macam bentuk doa hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nadhar kulluhu lillah, agar seluruh nazar mereka tidak diserahkan kecuali kepada Allah. Wa dhabha kulluhu lillah, agar semua sembelihan mereka tidak diserahkan kecuali kepada Allah, bukan kepada jin, bukan kepada dukun, bukan kepada hantu, tapi kepada Allah. Wal istighatha kullaha lillah, kullaha billah, agar setiap bentuk istighatha ditujukan kepada Allah, bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jami' anwa'il ibadah kullaha lillah, dan seluruh bentuk, wa jami' anwa'il ibadah kullaha lillah, agar seluruh bentuk ibadah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa arafta anna iqrarahum bitauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam, maka engkau pun yakin sekali, engkau mengetahui bahwasanya pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah, hanya Allah yang mencipta alam semesta, tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Wa anna qasdahum al-malaika wal anbiya wal awliya yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalik huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Keyakinan orang-orang musyrikin, tujuan mereka dalam beribadah kepada malaikat, kepada para nabi, kepada orang-orang saleh, wali-wali yang mereka harapkan syafaatnya, mereka dekatkan diri mereka kepada Allah melalui jalan mereka. Inilah yang telah menghalalkan harta-harta mereka dan darah mereka ditumpahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arafta hina idzin at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul, maka engkau pun tahu bahwasanya inilah hakikat dakwah tauhid setiap nabi dan rasul. Wa aba 'anil iqrar bihi ilal musyrikun, hanya orang-orang musyrik saja yang tidak mengakuinya, meyakininya. Wa hadha at-tauhid huwa ma'na qaulika la ilaha illallah. Tauhid inilah, tauhid ibadah inilah yang menjadi perkataanmu dalam tauhidmu, dalam syahadatmu, la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Wa innal ilaha indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umur. Sawa'an kana malakan aw nabiyyan aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan. Lam yuridu anna al-ilaha huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir. Fa innahum ya'lamun anna dhalika lillah wahdah kama qaddamtu lak. Tetapi tauhid yang mereka maksudkan, Tuhan yang mereka maksudkan adalah semua yang mereka jadikan sebagai tujuan dalam beribadah, baik berupa malaikat, nabi, wali, pepohonan, kuburan, jin. Mereka semua menganggap hal ini adalah merupakan tujuan mereka dalam minta, berharap. Dan mereka tidak pernah meyakini bahwasanya Tuhan-Tuhan ini sebagai pencipta, pengatur alam semesta. Maka mereka sangat mengetahui sekali bahwasanya mencipta dan mengatur adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya mereka telah menjadikan nabi tersebut sebagai Tuhan, patung tersebut sebagai Tuhan, kuburan, malaikat, dan seterusnya sebagai Tuhan. Dalam makna, yakni sebagai perantara kepada Tuhan yang tertinggi. Bukan sebagaimana keyakinan mereka bahwasanya inilah yang menciptakan alam semesta. Wa inna ma ya'nuna bil ilah ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bil abd sajid. Tuhan yang dianggap oleh orang-orang musyrikin jahiliyah pada masa mereka seperti patung-patung, kuburan, wali-wali yang kita kenal pada zaman kita ini sebagaimana yang disuruh sebagai sayyid. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan mereka. Sayyid, Habib, dan seterusnya dianggap sebagai Tuhan yang telah meninggal kemudian dianggap sebagai wali. Itulah yang mereka kenal dengan Tuhan pada masa mereka, sayyid pada masa kita, kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Fa'atahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'uuhum ila kalimat at-tauhid wa hiya la ilaha illallah. Maka datang Nabi kepada mereka menyuruhkan kalimat tauhid agar mereka meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dengan ungkapan la ilaha illallah, itulah yang mereka tentang. Itulah yang ditentang oleh Abu Jahal. Berkata Rasulullah ketika naik ke atas gunung Safa, dikumpulkan bangsa Arab ketika itu dengan seluruh suku-suku dan perwakilannya. Wahai kaum, katakan satu kalimat, dengan kalimat ini kalian akan menguasai bangsa Ajam, akan tunduk kepada bangsa Ajam. Kan kalian akan menjadi penguasa-penguasa. Berkata ketika itu salah seorang di antara mereka, wahai Muhammad, jangankan satu kalimat, 1000 kalimat akan kami katakan. Berkata Rasulullah, katakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini makna yang benar daripada makna la ilaha illallah. Maka seketika mereka paham maknanya, mereka paham konsekuensinya, maka mereka enggan mengatakannya. Mereka katakan aja'alal alihata ilahan wahida. Bagaimana mereka jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu? Mereka tahu hanya satu Tuhan yang mencipta alam semesta, tapi Tuhan-Tuhan lain sebagai perantara, kata mereka. Dengan itulah Rasulullah SAW memerangi mereka. Dengan keyakinan mereka yang mutlak hanya Allah sebagai pencipta, Allah mengatur alam semesta, mereka diperangi Rasulullah karena mereka menyekutukan Allah dalam masalah ibadah. Dalam doa-doa mereka, harap mereka, puja mereka, istighatsah mereka, nazar mereka, dan seterusnya yang tadi telah kita jelaskan. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mengerti tauhid, yang mengamalkan tauhid, menjauhkan daripada kita segala macam bentuk jalan-jalan kesyirikan, dan melindungi kita daripada orang-orang musyrikin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillah walhamdulillah wa ba'du. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Abu Fairuz LC yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Dan di sini ada pertanyaan dari Abdullah Ustaz mengenai apakah dalil mengenai tauhid yang dibagi menjadi 3? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Dalam surah Al-Fatihah adalah merupakan dalil yang paling gampang kita pahami, yang menunjukkan tentang pembagian para ulama bahwasanya tauhid dibagi menjadi 3. Dan pernah kita jelaskan di kesempatan yang silam, ada sebagian orang-orang jahil mengingkari pembagian ini, mengatakan ini adalah merupakan pembagian yang bid'ah yang hanya baru ada pada masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian disebarkan oleh muridnya, kemudian pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kembali disuarakan dan seterusnya. Ini adalah merupakan kejahilan dalam melihat sejarah. Sesungguhnya pembagian tauhid kepada 3 adalah merupakan perkara yang telah mengakar, disebutkan oleh ulama-ulama sebelum mereka pada zaman ketiga dan seterusnya kedua, seperti Ibnu Battal Al-Akbari, ya, pernah menyebutkan, Ibnu Mandah dan lain-lainnya, dan telah ada kitab yang khusus membahas mengenai masalah ini.
Tetapi yang kita ingin jelaskan di sini tentang dalil mengenai masalah tauhid yang 3. Para ulama membagi tauhid menjadi 3 dan sebagian ulama menjadikan tauhid menjadi 2 bagian dan semuanya adalah merupakan pembagian yang benar. Yang bagi menjadi 3, yang pertama adalah tauhid rububiyah. Makna daripada tauhid rububiyah adalah ifradullah ta'ala bi af'alih. Mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya, bahwasanya Allah lah sebagai pencipta alam semesta. Hanya Dia saja yang mencipta, yang mengatur dan seterusnya. Ini tauhid rububiyah. Dan ini yang telah diyakini oleh bangsa Arab sebelum Islam. Dalilnya dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata-kata Rabbil Alamin menunjukkan tentang tauhid rububiyah. Rabb, pengatur sekalian alam. Jelas sekali. Kemudian yang kedua disebut dengan nama tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Dan inilah hakikat daripada dakwah semua nabi. Definisinya adalah ifradullah ta'ala bi af'al ibad. Mengesahkan Allah dalam seluruh bentuk perbuatan hamba agar ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Salat mereka untuk Allah, doa mereka kepada Allah, harap mereka kepada Allah dan seterusnya. Meminta hanya kepada Allah. Dalilnya dalam surah Al-Fatihah ketika kita mengucapkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ini tauhidul ibadah. Tak boleh kita beribadah kepada selain Allah SWT. Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Yang ketiga namanya tauhidul asma'i wa sifat. Mengesahkan Allah dalam segala macam bentuk nama-nama dan sifat-sifat yang telah dia jelaskan dalam kitabnya tanpa harus kita takwilkan atau kita simpangkan maknanya. Kita hilangkan yang disebut oleh para ulama dengan istilah-istilah min ghairi tamthil, tidak kita samakan dengan makhluk, atau takyif, tidak kita tanyakan bagaimana kaifiyatnya, atau tasbih tidak kita samakan dengan makhluk, atau ta'til kita tiadakan, kita nafikan. Dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surah Al-Fatihah banyak sekali keterangan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bismillah. Allah itu merupakan asma wa sifat, tauhidul asma wa sifat. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah merupakan tauhidul asma wa sifat. Maka dalam Al-Fatihah banyak sekali keterangan tentang masalah 3 bagian tauhid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata bismillah itu tauhid asma wa sifat. Ar-Rahmanirrahim asma wa sifat. Alhamdulillahirabbil alamin tauhidul rububiyah. Ar-Rahmanirrahim tauhidul asma wa sifat. Maliki yaumiddin tauhidul rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhidul uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim tauhid uluhiyah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini semuanya ada dalam Al-Fatihah saja. Wallahu taala a'lam. Dan selanjutnya Ustaz kita bacakan pertanyaan dari Abdullah di Kapling Lama Ustaz. Fadhil. Barakallahu fikum ya Ustaz. Kemudian beliau bertanya, saya mohon dijelaskan tentang subhat beribadah kepada Allah Ta'ala, hanya mengharapkan ridha Allah Ta'ala, bukan berharap yang lainnya seperti surga Allah, wajah Allah, ataupun perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Syukran. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Subhat dilontarkan oleh orang-orang sufi. Mereka mengatakan barang siapa yang beribadah karena mengharapkan surga Allah, maka dia adalah musyrik. Barang siapa yang beribadah karena takut daripada neraka Allah, maka dia musyrik. Orang yang paling lurus akidahnya adalah orang yang menyembah Allah karena cinta kepada Allah semata. Kita katakan syubhat ini tertolak dengan dalil daripada Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita banyak amalan dan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dengan balasan surga. Di antaranya Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju maghfirah, keampunan Tuhan kalian, dan menuju surga. Arduha ka'addis samawati wal ard, yang luas dan seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Di sini Allah menyeru hamba-hambanya semua agar mereka mencari maghfirah Allah, mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim yang menjelaskan perkara itu. Maka bukanlah perkara yang salah ketika seorang beramal mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam,
menyebutkan barang siapa yang memberi sumur ini akan diberikan Allah baginya surga. Maka Uthman membeli sumur tersebut. Rasulullah tawarkan mereka surga. Banyak sekali dalam hadis maupun dalam Al-Quran Al-Karim keterangan bahwasanya Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengharapkan surga, takut kepada neraka. Di antaranya doa-doa Allah, doa-doa orang-orang beriman dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, wa qina adzabannar, ya Allah jauhkan kami daripada azab neraka. Ini doa yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran Al-Karim, menunjukkan kita harus takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmatnya, takut daripada siksanya, azabnya. Maka bukanlah mengotori tauhid ketika Anda berharap surga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan memberikan ridhanya kecuali kepada ahli tauhid. Karena Allah ketika memberikan kepada kaum mukminin janji-janji dia akan tepati. Kalau Allah memang mengharapkan surga itu adalah kesyirikan, takut kepada neraka adalah merupakan kesyirikan, tidak akan mungkin dijadikan Allah SWT sebagai dalil dalam Al-Quran Al-Karim. Lihatlah para nabi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana abidin. Mereka senantiasa berdoa kepada kami dengan rasa takut dan harap. Kata orang-orang sufi, yang takut kepada Allah SWT dan beribadah, maka dia bukan orang yang ahli tauhid. Yang berharap kepada Allah bukan ahli tauhid. Yang ahli tauhid adalah orang yang beribadah karena cinta kepada Allah SWT. Ini telah menjadi ayat yang tadi kita bacakan tentang para nabi, mereka yang paling mengenal tentang perkara tauhid. Makanya para ulama mengatakan ada 3 pilar dalam ibadah yang tidak akan diterima tanpanya. Apa itu? Pertama adalah rasa harap kepada Allah SWT, mengharapkan janjinya, mengharapkan surganya, mengharapkan ridhonya, mengharapkan rahmatnya. Yang kedua, takut daripada azabnya, takut ditolak amal-amal kita, takut daripada murkanya, ya. Yang ketiga adalah cinta. Maka ibadah yang benar adalah beribadah kepada Allah SWT dengan diiringi rasa takut, harap serta cinta kepada Allah SWT. Yang beribadah karena cinta saja, maka mereka orang-orang sufi, mereka orang-orang zindiq. Yang beribadah kepada Allah hanya karena takut saja, mereka orang-orang khawarij. Yang berharap kepada Allah karena rasa rojak saja, harap saja, mereka adalah orang-orang murji'ah. Adapun ahlu sunnah, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan dasar takut, harap dan cinta. Wallahu ta'ala alam. Dan kemudian kita kembali melanjutkan mengenai pertanyaan dari hamba Allah di Batu Haji dengan pertanyaan, Ustaz, bagaimana menjelaskan mengenai bahwa rezeki kita kurang lancar karena kita tidak menziarahi kubur orang tua kita yang sudah meninggal. Subhanallah, orang tua Anda ketika hidup pun tidak akan bisa memberikan kepada Anda rezeki. Kalau rezeki itu adalah merupakan milik orang tua Anda, maka dia akan menjadi orang yang mungkin terkaya di alam raya ini. Rezeki itu bukan di tangan orang tua Anda ketika dia hidup, apalagi ketika dia meninggal. Ketika Anda berkata, wahai ayahanda, berikan saya rezeki, tidak bisa. Rezeki itu milik Allah SWT. Orang tua Anda adalah orang yang diberikan Allah SWT rezeki. Itu ketika hidupnya. Ketika dia mampu berusaha, bekerja. Orang tua kita bukanlah yang memberikan kita rezeki. Mereka adalah merupakan sebab sehingga kita dapat rezeki. Kalaupun mereka tidak ada, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Banyak anak-anak yang yatim, orang tuanya meninggal, tapi Allah memberikan rezeki kepada anak yatim tersebut. Apalagi ketika orang tua mereka telah meninggal. Bagaimana pula dipuja dan diminta, diharap, diminta rezeki dan seterusnya. Ini adalah merupakan bentuk dalam kebodohan dalam beragama. Wallahu ta'ala alam. Dan kemudian kita lanjutkan dari pertanyaan dari hamba Allah dengan pertanyaan, Ustaz, bahwasannya agama telah sempurna, dan kemudian bagaimana tentang wanita yang hamil yang tidak berpuasa? Ada yang berpendapat bahwasanya harus mengqadha dan yang lainnya dengan membayar fidyah, dan mohon dijelaskan. Artinya agama telah sempurna. Terkadang sebagian orang tidak dapat untuk mengklaim kebenaran secara utuh 100% dalam perkara-perkara memang menerima ijtihad. Bukanlah makna agama yang sempurna tidak ada sama sekali persisian, tidak. Ada persisian dalam memahami nas yang membuat perbedaan dalam masalah-masalah mazhab. Tapi bukanlah ini menghilangkan kesempurnaan agama. Ini menunjukkan bahwasanya fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap orang berilmu ada yang berilmu lagi. Dalam 2-3 persisian hanya satu yang benar.
Tetapi ketika mereka semua sepakat, mereka merujuk kepada sunnah dan hadis ataupun kepada Quran, tapi mereka salah dalam menalarnya, atau sebagian berpatokan kepada yang umum, sebagian berpatokan kepada yang khusus dan seterusnya, yang dipahami dan dapat dibaca kitab Syekhul Islam Raf'ul Malam, maka dia akan tahu kenapa para ulama berselisih. Tapi ini bukan malah menganggap agama tidak sempurna. Sempurna agama ini. Dalam perkara-perkara yang prinsipil, agama ini sempurna, nggak ada perbedaan. Adapun dalam perkara-perkara furu, sebagian ulama memiliki perbedaan sebagaimana perbedaan ilmu mereka. Tapi ini tidak menafikan kesempurnaan agama. Wallahu ta'ala alam. Syukur Ustaz. Barakallahu fiik. Saya bekerja di salah satu BUMN, dan di setiap paginya sekarang sebelum memulai bekerja diadakan semacam majelis yang di sana dibacakan tentang fadhail amal, dan bagaimana sikap kita menyikapi tersebut, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, tentunya orang-orang yang beriman, mereka hendaklah berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kedua sumber tersebut terdapat segala macam bentuk agama Islam, kecukupan. Yang merasa tidak cukup dengan Quran dan Sunnah, maka tidak akan dapat dalam kitab-kitab lainnya. Apalagi sebagian kitab yang memuat hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu, bahkan riwayat-riwayat yang batil, seperti Dzurratun Nasihin dan kitab-kitab lainnya yang menjadikan sebagai rujukan oleh sebagian manusia, maka tentunya lebih baik bagi mereka mengganti dengan yang paling jelas maknanya, yang paling terang, yang tidak ada persin padanya. Gantikan dengan Sahih Bukhari, gantikan dengan Sahih Muslim, Anda lebih selamat. Baca syarahnya daripada kitab Fathul Bari, syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi dan lain-lainnya, Anda lebih selamat, Anda mendapat petunjuk. Karena agama Islam bukan hanya fadail saja. Islam bukan hanya mengajarkan fadail amal. Islam mengajarkan tentang segala sesuatu, tentang tauhidullah, tentang muamalat, tentang siasat, tentang adab, akhlak. Bukan hanya kenal dengan fadail saja. Yang hanya kenal fadail, enggak kenal perkara-perkara tauhid, tidak akan kenal tentang muamalat, tidak akan kenal tentang siasat, sehingga banyak mereka tergelincir dalam akidahnya, tergelincir dalam fikihnya, dan seterusnya. Mereka sebagian masih terkait dengan kesyirikan, terkait dengan muamalat riba, dan seterusnya. Padahal mereka senantiasa membaca fadhil amal, karena ini adalah merupakan bagian daripada Islam, bukan segalanya. Wallahu ta'ala alam.